Mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Sehat? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa dulu ya supaya kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo KM ya, buat mimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gini anak-anak, sebagai perwujudan cinta tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Hafal lagu Garuda Pancasila? Siapa yang bisa pimpin? Yo, silakan ke depan. Mulai ya. Sekali lagi. Terima kasih. Oh iya, Ibu Mir lupa. Hari ini semua masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas teks prosedur. Masih ingat? Masih. Ada yang masih ingat apa itu pengertian teks prosedur? Oke, Apka, silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang dijelaskan secara berurutan baik dalam membuat maupun melakukan sesuatu. Contohnya cara membuat kopi, nasi goreng, dan makanan lainnya. Oke, bagaimana yang lain, benar tidak? Benar. Oke, terima kasih. Ada yang masih ingat dengan ciri-ciri teks prosedurnya? Siapa yang ingat? Silakan. Yang ke-1 berisi langkah-langkah kegiatan. Yang kedua menggunakan kalimat perintah, saran, dan larangan. Yang ketiga disusun secara sistematis. Yang keempat menyajikan informasi objektif. Terima kasih. Bagaimana yang lain? Benar tidak? Benar. Oke.
Apalagi? Ada yang ingat strukturnya? Oh iya, silakan. Yang pertama itu tujuan, yang kedua bahan dan alat, ketiga langkah-langkah, keempat kesimpulan. Bagaimana yang lain? Betul. Nah, oke, terima kasih. Berarti masih ingat dengan pelajaran sebelumnya ya. Kita mempelajari pengertian teks prosedurnya, ciri-cirinya. Ada yang masih ingat kebahasaannya? Masih. So, yang bisa ke ciri kebahasaan? Siapa yang kebahasaan ingat? Yo, sungkan tangan lagi siapa yang kebahasaannya ingat? Ara? Siap. Ada yang katanya ingat, ayo siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Lupa? Ibu bantu. Tadi sudah disebutkan oleh Putri menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat apa lagi? Saran. Tuh ingat menggunakan kalimat apa lagi? Larangan. Menggunakan konjungsi. Konjungsi yang dipakainya adalah konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi yang berdasarkan urutan waktu, seperti selanjutnya, terus seterusnya, terus setelah itu, lalu. Nah, itu untuk mengurutkan langkah-langkah di kegiatan. Itu ya. Terus gini, kita sebenarnya dalam mempelajari teks prosedur itu kaitannya erat dengan aktivitas kita dalam sehari-hari. Contohnya, ada yang bisa mengungkapkan? Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melaksanakan aktivitas mulai dari membuat iya, teh manis, apa lagi? Nasi goreng, apa lagi? Merebus, dan masih banyak lagi ya. Sebenarnya kalau kita mengetahui langkah-langkahnya, kita tuh sadar, oh iya, secara tidak langsung saya tuh sudah melakukan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mana semangat bahasanya? Bahasa Indonesia, ini bahasaku, hati diriku, rasa pemersatu. Sayanglah pada pendengar. Oke, terima kasih. Terus dengerin. Pelajaran tes prosedur yang sudah dilalui mengenai pengertiannya, cirinya, sampai strukturnya, sampai kebahasaannya, dan sudah ada contohnya, baik itu membuat sesuatu yang memerlukan alat dan bahan maupun melakukan sesuatu yang tidak memerlukan alat dan bahan. 19, 12, 75. Oke, dengerin. Pada pembelajaran kali ini, Ibu tujuannya ya, kalian nanti bisa menulis secara runut dan sistematis. Itu artinya berurutan dari awal sampai akhir. Tes prosedur sederhana dengan rancangan. Apa itu rancangan? Menentukan topik dulu, terus tujuannya dulu, terus mengumpulkan informasinya. Setelah informasinya terkumpul, kita membuat kerangkanya. Kerangka itu masih belum menjadi karangan, jadi masih poin-poinnya. Misalnya dari judulnya apa, kita bahan-bahan yang diperlukannya apa, langkah-langkahnya bagaimana, sampai nanti ke kesimpulan. Nah, baru yang terakhir kita membuat teks secara utuh dalam bentuk teks prosedur yang sesuai dengan
struktur. Jadi nanti ada judul, ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, terakhir ada kesimpulan atau penutup. Nah, dengerin. Kalian dalam kehidupan sehari-hari tentu sudah pernah membuat sesuatu ya. Ada yang pernah membuat puding coklat? Sudah pernah? Sudah. Mudah kan caranya? Oke, lebih jelasnya coba lihat tayangan berikut. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gita Fitri dari kelas Farmasi Industri. Di video kali ini, saya akan membuat teks prosedur cara membuat puding coklat. Tujuan, puding adalah sebuah hidangan penutup yang umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus, dikukus, Ini deskripsi ya. Di Indonesia terdapat berbagai jenis puding khas tradisional yang memakai kelapa muda, gula merah, santan, sampai ketan hitam atau campuran daun suji dan daun pandan. Bahan dan alat. Pertama, puding rasa coklat. 100 gram gula pasir, 400 ml air, panci, sendok, dan cetakan angkat. Lanjut ke langkah-langkah berikut. Langkah pertama, siapkan panci, sendok, dan 1 bungkus puding. Selanjutnya, tuangkan 1 bungkus puding ke dalam panci, 100 gram gula pasir, dan 400 ml air. Aduk hingga merata. Masak hingga mendidih, jangan lupa diaduk-aduk agar tidak menggumpal. Kemudian, puding yang sudah mendidih, angkat dan tuangkan puding ke dalam cetakan. Tunggu sampai 30 menit. Tahap terakhir yaitu masukkan puding ke dalam lemari pendingin. Setelah itu, puding siap disajikan. Oke. Dari penayangan video tadi, ada yang masih ingat loh ya, barusan. Apakah jenis teks prosedur dalam video? Cung, siapa yang bisa jawab? Oke. Hah? Siapa yang bisa jawab? Yuk. Nih. Puding coklat. Iya. Cara membuat puding coklat. Yang bagian B, sebutkan bahan dan alat pada tes prosedur dalam video. Bahan dan alatnya, Cung yang masih ingat? Sebutkan ya. 1 bungkus puding coklat, 100 gram gula pasir, Ya. 400 ml air, Ya. alatnya sendok, panci, dan cetakan. Oke, terima kasih. Berarti masih ingat. Coba yang bagian C-nya. Siapa yang ingat tadi langkah-langkahnya? Oke, Dina. Silakan. Langkah-langkah teks prosedur pada video tersebut adalah Ya. siapkan panci, sendok, Ya. dan cetakan puding coklat. Tuangkan 1 bungkus puding coklat, gula pasir, dan air ke dalam panci. Aduk hingga merata lalu masak hingga mendidih. Setelah mendidih, kita tuangkan puding ke dalam cetakan. Tunggu 30 menit dan tahap terakhir adalah masukkan puding yang telah dituangkan ke dalam cetakan ke dalam lemari pendingin. Setelah itu puding siap disajikan. Untuk disajikan. Oke, terima kasih. Yang terakhir, apa kesimpulan dari teks prosedur yang disampaikan dalam video? So, yang bisa jawab. Oke. Silakan. Cara membuat puding coklat dengan langkah-langkah yang mudah tetapi hasilnya memuaskan. Oke, terima kasih.
tadi dari kalimat dalam langkah-langkah, kalimat perintahnya ada tidak? Ada tidak kalimatnya? Ya. Tuangkan air, puding, dan gula. Kemudian aduk sampai rata. Itu juga merupakan kalimat perintah. Tadi ada kata-kata jangan lupa diaduk supaya mengumpal. Dia termasuk kalimat larangan. Oke, berarti paham. Terima kasih. Kita dalam menulis tes deskripsi, membuat teksnya, ada langkah-langkah yang harus ditempuh ya. 1, untuk membuat teks deskripsi itu ada judul, ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan terakhir penutup. Ini termasuk ke dalam struktur teks prosedur. Lanjut, judul. Membuat judul itu harus menarik. Supaya apa? Pembacanya tertarik untuk membaca ini cara membuat apa ya? Nah, di situ harus membuat prosedur yang akan ditunjukkan. Misalnya, cara membuat bunga dari limbah kertas atau tutorial menyalakan oven. Lanjut, tujuan. Setelah judul kita ke tujuan. Setelah menuliskan judul, tuliskan secara singkat tujuannya dari tes prosedur ini, tes prosedur yang kalian buat. Hal ini untuk menunjukkan pembaca apa yang akan dibuat atau dilakukan. Dalam tujuan, kalian harus menyebutkan secara gamblang hasil akhir yang akan didapatkannya. Lanjut, alat dan bahan. Kalau membuat sesuatu pasti diperlukan alat dan bahan. Nah, bagian ini bersifat opsional. Artinya boleh ada, boleh tidak. Kalau ada, kita membuat sesuatu pasti memerlukan alat dan bahan. Tapi kalau kita cara melakukan sesuatunya itu opsional, artinya tidak ada alat dan bahan. Lanjut, langkah-langkah. Bagian ini yang paling utama dalam tes prosedur. Karena baik itu membuat maupun melakukan, pasti langkah-langkahnya ada. Membuat tes prosedur harus bisa menjelaskan secara kronologis atau berurutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Biasanya langkah-langkah itu dijelaskan dalam bentuk poin atau penomoran seperti pertama, kedua, 3, dan seterusnya. Nah, terakhir ada penutup. Walaupun dia bersifat opsional, alangkah lebih baiknya ada. Walaupun sedikit kita sertakan penutup di akhir kegiatan. Oke, tadi sudah bisa menjawab, berarti sudah paham. Silakan kalian membentuk kelompok. Berdiri dulu coba. Barangkali ada yang mau ditukar, berdiri. Jumlahnya ada 34. Berarti ada yang kalau dibagi 6 kelompok ada yang 6, ada yang 5. Mau ada yang ditukar? Oh, sudah. Berarti sudah sesuai kelompok ya. Nah, Ibu bagikan nanti kelompok 1 sampai kelompok 6. Mana kelompok satunya? Oke, kelompok 1. Nanti ditaruh di meja ya. Kelompok 2. Taruh di meja. Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Taruh di meja dibetulkan ya, Nok. Kelompok 4. Kelompok 5. Taruh di meja. Dan terakhir kelompok 6. Nah, dengerin. Ibu nanti akan bagikan LKPD. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing ya. Kita bekerja sama untuk memecahkan masalah. Masalahnya apa? Ibu hanya memberikan contoh gambar. Silakan dari gambar tersebut kamu buat dulu, karena kita tujuannya adalah membuat rancangan teks prosedur. Rancangannya dulu dibuat, mulai dari menentukan topik, menentukan tujuan, mengumpulkan informasi, merangkai informasi menjadi kerangka, baru setelah kerangka menjadi karangan yang utuh dalam bentuk teks prosedur. Sok berembuk dulu, apa-apa yang dibutuhkan informasinya, boleh sambil melihat buku, boleh melihat Google di internet,
boleh YouTube atau yang lain. Kelompok 1. Kelompok 2. Nah, nanti pekerjaannya ada di sebelahnya ya, ada kertas HVS. Di situ silakan tuliskan. Kelompok So, ya. Kelompok 4, bikin apa? Oke. Kelompok 5. Saya, Bu. Oke, terima kasih. Kelompok 6, ya silakan. Kalau ada yang ditanyakan mengenai materi apa yang akan dikerjakan dalam kelompoknya, silakan bertanya. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, ya ada kanok nih di sini ya, pinter. Terus hasilnya ditaruh di belakang. Tuh, Ibu sudah siapkan kertas kosong ya. Jadi silakan berembuk dengan kelompok masing-masing. Ibu kasih waktunya 10 menit. Silakan cari informasinya baik di buku, di Google, di YouTube atau di yang lain boleh. Oke. Silakan. Ya, udah. Yuk, 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 sama-sama mengerjakannya, berpikirnya sama-sama. Oke. Ya, boleh silakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya di depan ya. Tulis namanya jangan lupa ya. Sok silakan. Ya, disingkat juga nggak apa-apa, yang penting sudah ada. Boleh. Yuk silakan. Bukan cara pembuatannya. Pertama jangan lupa muat rancangan dulu ya. Rancangannya dibuat. Terus bentuk teksnya juga dibuat sesuai dengan strukturnya. Ya. Ayo. Kok pusing? Aduh, gimana nih? Pak, ini kusuk keluar dulu aja dah. Ini sakit. Sini, sini, sini. Sini, keluar dulu. So, yuk. Iya, iya. Awas, awas, awas kena kabel. Pak, Pak. Iya. Jangan di sini, jangan di sini. Pak, dipotong aja punten, Pak. Sudah jelas? Sudah, oke lanjut. Ya, sok. Jelas ya? Jelas. Oke, lanjutkan.
Ya, sudah. Yes, ya. Oke, semangat. Lanjutkan. Ya. Di sini cantik. Tuh, kan Ibu sudah sediakan. Udah nggak apa-apa, lanjut. Sok. Ya, dilanjut sini. Sini. Ya, karena Ibu sudah sediakan kertas HPS tuh. Sok. Jawabannya ada di belakang. Lanjut, nggak apa-apa. Boleh ambil informasinya dari mana saja untuk melengkapi ya. Sama-sama mikir, sama-sama memberi masukan. Barangkali ada yang kurang lengkap informasinya. Kira-kiranya apa yang harus dibuat, diselesaikan. Maaf ya, Cak keganggu ya. Lihat ini. Oke. Benar, Pak. Ya, ya, kasih Pak. Ada yang sudah selesai? Belum. Lanjutkan. Ya. Gimana, Cung? Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, nanti
Setiap kelompok ada perwakilan yang membacakan hasil tadi, hasil berdiskusinya. Terus kelompok lainnya coba diamati dari kelompok yang membacakan itu, apakah sudah sesuai teks prosedurnya, apakah sudah sesuai strukturnya. Struktur itu mulai dari topiknya, tujuannya, alat dan bahannya, sampai langkah-langkahnya, sampai ke penutupnya. Oke, kelompok 1 bacakan hasilnya. Iya, ini loh. Keras, suaranya keras. Ya. Cara membuat bakwan Yang jagung. keras suaranya cantik. Cara Supaya yang membuat lain terlihat bakwan kedengaran. jagung yang enak dan praktis. Alat-alat Coba yang yang lain perhatikan, diperlukan dengarkan yang lain adalah ya. baskom, spatula, penggorengan, pisau, piring, dan sendok. Bahan-bahan yang digunakan yaitu tepung terigu, telur, dan bawang putih, dan daun bawang, jagung, bumbu-bumbu, minyak, lada, ketumbar, dan bumbu-bumbu lainnya. Langkah-langkah pembuatan taruh tepung terigu di tempat yang sudah disediakan. Keras. Tambahkan jagung dan daun bawang. Dengarkan yang lain. Tambahkan telur 1 Tolong butir. agak keras ya. Tambahkan bumbu-bumbu dan ketumbar. Tuangkan air 1 gelas kecil. Tambahkan sayuran kol dan aduk merata. Selesai diaduk merata, panaskan minyak di dalam penggorengan di atas kompor. Goreng adonan bakwan dengan api yang kecil. Goreng bakwan sampai kecoklatan. Selesai digoreng, bakwan diangkat lalu ditiriskan di piring dan siap disantap. Oke. Bakwan Untuk masih terus? Oke, lanjut. Bakwan jagung adalah salah satu cemilan yang sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Bakwan jagung yang gurih di luar, lembut di dalam. Bakwan jagung sering dibilang dengan sebutan gorengan bala-bala jagung. Ketika makan bakwan jagung ditambahkan oleh sambal yang pedas. Setelah kita makan bakwan jagung dengan sambal, seakan-akan lidah kita terbakar karena rasa pedas yang menyambar lidah kita. Oke. Terima kasih. Untuk yang lain, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Menurut kalian dari tadi pemaparan kelompok 1 sudah sesuai belum rancangan teks prosedurnya dulu? Sudah sesuai belum? Sudah. Mulai dari apa dulu? Topiknya dulu, terus tujuannya, terus mengumpulkan informasi dulu loh ya. Ada tidak tadi? Ada kan alatnya, bahan-bahannya, itu informasi yang dibutuhkannya untuk membuat bakwannya. Terus tadi setelah informasi dibuat kerangkanya dulu. Terus dari langkah-langkah teks prosedur yang utuhnya, teksnya, kira-kira sudah sesuai belum? Sudah sesuai belum? Sudah. Dari mulai strukturnya sampai kebahasaannya, ada sudah lengkap belum? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah lengkap berarti kelompok 1 ya. Kelompok 2 perwakilannya tolong bacakan. Nanti kelompok lainnya coba perhatikan hasil dari kelompok 2 ya. Cara membuat pisang goreng crispy. Cara membuat pisang goreng crispy yang sederhana. Mengumpulkan alat-alat yang diperlukan: penggorengan, kompor, spatula, sendok. Oke, ya, yang suaranya agak keras lah. Biar yang lain terdengar ya. Ya, oke, perhatikan. Cara membuat pisang goreng crispy. Ya. Tujuannya, cara membuat pisang goreng crispy yang sederhana. Mengumpulkan informasi. Alat-alat yang diperlukan: penggorengan, kompor, spatula, sendok, pisau, mangkok, tempat adonan, piring saji. Bahan-bahan: 150 gram tepung terigu protein sedang, 75 gram gula pasir, garam secukupnya, 1 butir telur ayam, 100 ml air, 1/4 sendok teh baking powder, 500 ml minyak goreng, 1 buah pisang kepok. Langkah-langkah pembuatan harus berurutan. Menyusun kerangka kalimat. Cara membuat pisang goreng crispy. Pisang goreng crispy merupakan salah satu jenis gorengan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Pisang goreng yang renyah dan hangat tentu menjadi cemilan yang begitu menggugah selera.
Apalagi jika pisang goreng tersebut bagian luarnya gurih serta renyah dan bagian dalamnya lembut dengan rasa legit menggigit di lidah. Alat-alat yang dibutuhkan, bahan-bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatan, dan kesimpulan. Cara membuat pisang goreng crispy. Deskripsi pisang goreng. Pisang goreng adalah salah satu jenis gorengan yang sangat umum di Indonesia. Bahan-bahan: garam, tepung, air matang, gula, minyak, minyak goreng. Alat-alat: cerok penggorengan, piring, spatula, wajan, mangkok, dan kompor. Langkah-langkah: masukkan air, tepung, garam, dan gula secukupnya ke dalam mangkok atau Perhatikan wadah. kelompok lain. Setelah itu aduk hingga merata. Potong pisang menjadi 2 atau 3 bagian dan masukkan pisang ke dalam adonan tepung. Panaskan minyak goreng ke dalam wajan. Tunggu hingga tekstur pisang terlihat lebih keras, kemudian balik pisang menggunakan spatula. Goreng pisang hingga berubah warna menjadi kemasan coklat. Angkat dan tiriskan di atas serok. Letakkan di atas piring. Pisang goreng siap disajikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, bagaimana dari kelompok lain? Ya, terima kasih kelompok 2. Penyajiannya sudah sesuai belum? Dari rancangan dulu. Dah. Dari cara pembuatan teks yang utuhnya sudah sesuai? Dah. Ada tujuan? Ada tujuannya? Ada. Ada bahan dan alatnya? Ada. Langkah-langkahnya? Terus penutupnya? Ada. Kalimatnya sudah lengkap belum? Tadi kebanyakan kalimat. Tadi yang digunakan banyaknya kalimat perintah. Kalimat larangannya ada tidak? Ya ada. Kalimat sarannya? Oke. Kelompok 3 silakan. Topik: cara membuat bakso. Tujuan cara membuat bakso yang enak dan sederhana. Kedengaran tidak kelompok lain? Yang agak keras. Oke. Topik: cara membuat bakso. Tujuan cara membuat bakso yang enak dan sederhana. Mengumpulkan informasi. Alat-alat yang diperlukan: baskom besar, spatula, blender, pisau, piring, sendok, dan panci. Bahan-bahan: 1,5 kg daging sapi, 50 gram tepung kanji, 1,5 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan bawang putih goreng, 2 sendok makan bawang merah goreng, ya. 40 garam es batu, hancurkan 2000 ml air, 3000 ml air, 5 buah bawang merah, dibersihkan, goreng, haluskan. 7 siung bawang putih, bersihkan, goreng, haluskan. 1,5 sendok makan bawang goreng dihaluskan. 2 sendok teh kaldu sapi instan, 2 sendok teh gula pasir, 2 sendok makan garam dapur, 1,5 sendok teh merica, 4 bubuk teh krem daun bawang, diambil bagian putihnya, iris halus dan seledri terakhir. Langkah-langkah pembuatan harus berurutan. Mengusunkan kerangka kalimat. Cara membuat bakso. Bakso adalah makanan yang disukai oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang tua, karena rasanya yang enak dan cara membuatnya tidak susah. Langkah-langkah cara membuat baksonya: masukkan tepung kanji, bawang putih, bawang merah, lada, garam, dan daging sapinya. Masukkan lalu dalam wadah. Uleni dengan tangan biasa atau menggunakan alat pencampur seperti food processor maupun blender. Giling daging dan bahan ini sampai halus dan tercampur rata. Tambahkan es batu jika adonan daging lembek dan sulit untuk dibentuk. Setelah itu, rebus air dalam panci sampai hampir mendidih. Kemudian, genggam adonan daging bakso lalu tekan supaya adonan bisa keluar di antara ibu jari dan jari telunjuk.
ambil adonan yang sudah muncul dengan menggunakan sendok, lalu masukkan ke dalam air panas. Begitu seterusnya sampai adonan habis. Lanjutkan dengan memasak pentol atau bola-bola bakso tadi dengan menggunakan api sedang, sebaiknya dengan api besar agar cepat matang. Kemudian tunggu sampai semuanya terlihat mengapung. Cara membuat kuahnya: didihkan air, kemudian masukkan seluruh bahan dan bumbu untuk kuah secara bersama-sama. Tunggulah sampai air mendidih kembali dan menjadi matang. Kemudian tambahkan sisa air kuah bakso. Supaya kuah tetap panas, biarkan di atas kompor dengan api kecil. Penutup: bakso sudah siap untuk dihidangkan. Sebaiknya bakso dimakan selagi masih hangat agar terasa sensasi yang begitu enak. Deskripsi di bawah judul. Bakso salah satu makanan enak yang dapat kamu bikin sendiri di rumah dan cara bikinnya juga tidak rumit. Oke, terima kasih dari kelompok 3. Kelompok yang lain tepuk tangan. Tadi kelompok lain sudah sesuai belum dari paparan kelompok 3 dengan hasil tes dan prosedurnya? Sudah. Dari rancangannya sudah sesuai? Sudah. Dari hasil karangan deskripsi secara utuhnya, teksnya? Sudah. Ada kalimat-kalimat yang pelengkap untuk ciri tes prosedurnya? Ada. Ada kalimat perintahnya? Ada kalimat saran? Coba yang ingat tadi kalimat saran dari kelompok 3. Sebaiknya bakso disajikan selagi masih hangat. Sudah ada. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 4 paparkan hasil diskusinya. Oke. Maksudnya mati kan laptopnya beli apa? Topik Iya, beli online, beli apa tah? Topik cara membuat nasi goreng. Tujuan membuat nasi goreng yang sehat dan bergizi. Kelompok lain terdengar tidak? Oke, yang agak keras suaranya supaya kelompok lainnya terdengar. Topik cara membuat nasi goreng. Tujuan membuat nasi goreng yang lezat dan bergizi. Deskripsi: nasi goreng adalah makanan berupa nasi yang digoreng dan dicampur dalam minyak goreng, margarin atau Yang lain mentega. perhatikan ya. Biasanya ditambah kecap manis, bawang merah, bawang putih, lada, dan bahan lainnya seperti telur, daging ayam, dan kerupuk. Bahan-bahannya ada nasi putih, daging ayam, telur, bawang merah, bawang putih, daun bawang, cabai rawit, kecap manis, garam dan merica, dan minyak goreng. Peralatan: pisau, piring, sendok, spatula, penggorengan, cobek, dan tangan. Langkah-langkah: masukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai ke dalam cobek, kemudian haluskan. Kemudian goreng telur menjadi orak-arik, ceplok atau sisihkan, lalu masukkan. Lalu masukkan bumbu yang telah dihaluskan, kemudian ditumis dengan minyak secukupnya. Tumis hingga harum. Kemudian masukkan ayam cincang, telur, dan daun bawang ke dalam bumbu tumis. Yo, yang lain perhatikan. Tumis lagi hingga merata. Setelah itu tambahkan kecap, garam, dan merica, aduk hingga merata, dan nasi goreng sudah siap untuk disajikan. Saran: lebih baik sebelum alat-alatnya digunakan kita cuci dulu agar terhindar dari kuman. Nasi putih yang ingin digunakan lebih baik jangan terlalu lembek, atau pada saat memasak nasinya airnya jangan terlalu banyak, dan bahan-bahan seperti cabai, daging ayam lebih baik dicuci terlebih dahulu. Daging ayam yang digunakan lebih baik dimasak atau digoreng terlebih dahulu. Pada saat membuat nasi goreng, api pada kompor jangan terlalu besar agar tidak gosong. Dan nasi goreng yang lezat ini lebih baik dimakan pada saat masih panas atau hangat. Larangannya, jangan menggunakan alat yang kotor. Pada saat memasak nasi, air yang digunakan jangan terlalu banyak. Jangan pernah memasukkan bahan-bahan yang belum dibersihkan, karena pada bahan tersebut bisa saja mengandung kuman. Jangan menggunakan api kompor terlalu besar. Sekian dari kelompok 4 untuk cara membuat nasi goreng.
Terima kasih dari kelompok 4. Tepuk tangan. Darin. Sudah, terima kasih Darin. Yang lain, dari kelompok yang lain, kelompok 4, pemaparannya sudah sesuai belum? Sudah. Dari mulai rancangannya sesuai? Dari tes utuhnya? Sesuai. Ibu lihat, kalimatnya sudah cukup lengkap. Mulai dari kalimat sarannya ada, kalimat perintahnya ada, kalimat larangannya juga ada, kalimat sarannya juga ada. Oke, baik, terima kasih. Silakan pemaparan untuk kelompok 5. Yang keras suaranya supaya kelompok lain terdengar ya. Yo, silakan. Yang keras suaranya. Topik cara membuat mie rebus. Tujuan cara membuat mie rebus yang enak dan sederhana. Menggunakan informasi. Alat-alat yang diperlukan: panci, saringan mie, mangkuk, sendok, dan garpu. Bahan-bahan: mie instan, telur, sayuran, air untuk merebus mie. Langkah-langkah pembuatan: pertama-tama, masukkan air ke dalam panci. Tunggu sampai mendidih. Kedua, jika sudah mendidih, masukkan mie dan sayuran. Ketiga, siapkan mangkuk dan masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Keempat, jika mie sudah matang, Ya, Sudah matang. jika mie sudah matang, tuangkan ke dalam mangkuk yang sudah ada bumbunya. Tuangkan air dan aduk hingga merata. Siap untuk dinikmati. Oke, terus Menyusun kerangka kalimat. Cara membuat mie rebus. Mie rebus adalah makanan instan yang disukai oleh semua orang karena rasanya yang enak. Cara membuatnya tidak susah. Alat-alat yang dibutuhkan: panci, saringan mie, mangkuk, sendok, garpu. Bahan-bahan yang dibutuhkan: air untuk merebus mie, mie instan, sayuran, telur. Langkah-langkah membuat: siapkan panci, taruh di atas kompor, masukkan air ke dalam panci, tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan mie, telur, dan sayuran. Siapkan mangkuk dan masukkan bumbu ke dalam mangkuk. Jika mie sudah matang, perhatikan ya. angkat mie menggunakan saringan. Lalu tuangkan ke dalam mangkuk yang sudah ada bumbunya. Aduk hingga merata, lalu tambahkan air, telur, dan sayuran. Siapkan untuk dinikmati. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Darin, kelompok lain. Coba ada yang mau menanggapi tidak? Tadi pemaparannya sudah benar belum dari rancangannya dulu? Nah,
Cara pembuatan di teks prosedurnya, langkah-langkah dan kalimat-kalimatnya sudah lengkap belum? Sudah. Ada kalimat perintah? Ada kalimat larangan? Ada kalimat saran? Ada konjungsinya tidak? Ada konjungsinya tidak? Ada konjungsi yang dipakai tadi dibacakan oleh kelompok 5? Ada. Dari kata lalu, kemudian, nah seterusnya, itu kan konjungsi loh ya. Nah sekarang kelompok terakhir, silakan pemaparannya. Ya, keras suaranya supaya terdengar oleh kelompok lain ya. Topik Yang lain perhatikan. Gado-gado merupakan topik cara membuat gado-gado. Tujuan cara membuat gado-gado yang mudah. Alat kompor, panci, wajan, cobek atau blender, piring. Mengumpulkan informasi. Gado-gado merupakan makanan khas Betawi berupa sayur-sayuran yang direbus dan dicampur jadi satu dengan bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang dihaluskan. Pada umumnya banyak yang menambahkan kentang rebus yang sudah dihaluskan. Bahan-bahan 150 gram tahu putih, 150 gram kol, 150 gram toge, 150 gram kacang panjang, 150 gram selada keriting, 3 butir telur ayam, 1 buah tomat, 250 gram kacang tanah, 2 sendok makan minyak sayur, 5 siung bawang putih, 5 lembar jeruk perut, 500 ml santan, 50 gram gula merah, 3 sendok makan air asam jawa, 1 sendok garam. Cara membuat gado-gado. Goreng tahu sampai garing, kemudian lakukan hal yang sama dengan tempe. Sebaiknya jangan menggunakan api yang terlalu besar agar tidak gosong. Susun sayuran, selada, telur, mentimun, tomat, tempe, dan taruh dalam piring saji. Sisihkan untuk saus sambal. Panaskan minyak, tumis bawang putih, cabai merah, dan daun jeruk hingga harum. Masukkan kacang tanah halus dan santan, kemudian aduk hingga mendidih. Masukkan gula merah, air asam jawa, dan garam. Masak hingga gula merah harum, lalu angkat, siram saus kacang di atas sayuran dan gado-gado siap disajikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Ya. Beri. Ya, dari kelompok lain. Coba tadi menurut kelompok lain sudah sesuai belum pemaparan dari kelompok 6? Sudah. Rancangannya sudah lengkap belum? Nah, teks prosedur yang utuhnya sudah lengkap belum? Ada tujuannya? Ada alat dan bahannya? Ada langkah-langkahnya? Penutupnya ada? Dari langkah-langkahnya kalimatnya sudah sesuai? Ada kalimat perintah? Kalimat larangannya? Saran? Terima kasih. Kesimpulan juga ada ya, lengkap. Nah, Narin, dari 6 kelompok sudah memaparkan. Ibu lihat hasilnya sudah cukup bagus. Coba kumpulkan hasil kerjaan kelompoknya. Yuk, kumpulkan. Yuk, kumpulkan. Dari belakang kumpulkan hasil kerja kelompoknya. Yuk. Dikumpulkan dulu sini. Yuk. Oke, sini. Yuk. Kelompok 4 sudah? Ini kumpulkan. Yuk, selesai ya? Selesai, oke. Kelompok 6 selesai? Selesai, terima kasih. Kelompok 5, kelompok 6-nya sudah ya? Oke, Darin. Sekarang ada tugas individu ya? Siapkan HP-nya. Ibu punya soal melalui link di Google Formulir untuk tugas individu. Kerjakan. Nanti Ibu kirim linknya melalui WA grup kelas.
kelas 7A. Oke, silakan kerjakan. Jangan lupa dikasih nama ya. Sudah? Sudah muncul? Yuk kerjakan. Waktunya 10 menit selesai. Nanti hasilnya langsung keluar di laptop Ibu. Sok, kerjakan sekarang. Sendiri-sendiri. Jangan lupa dikasih nama. Bebas. Tapi alangkah lebih baiknya pertamanya besar huruf kapital untuk nama dan atau mau Bu kapital semua boleh. Yang penting sudah penulisannya benar. Kelasnya juga ya. Diklik kelas 7A, klik. Terserah, disingkat boleh, panjang boleh, yang penting namanya sudah ada nanti muncul. Oke? Sudah? Sudah selesai nama dan kelasnya? Sudah. Sekarang berikutnya ke soal. Yuk, kerjakan. Oke, yang tidak bawa HP, Ibu sediakan LKPD-nya di kertas. Silakan kerjakan langsung di sini ya. Sok. Jangan lupa di atas dikasih nama. Yuk, langsung. Ada yang tidak bawa HP lagi? Bawa semua ya? Oke, silakan kerjakan. Yuk, yang teliti ya, kerjaannya ya. Teliti, dibaca baik-baik. Pasti ada kaitannya dengan teks prosedur. Pernah mengerjakan soal lewat link? Pernah, oke. Pengalaman. Berarti sekarang harus lebih pinter mengerjakannya. Ya, di langkah-langkah tuh, Nuk. Nah, yuk, yang teliti. Yang teliti jawabnya. Biasanya yang teliti ya. Jangan buru-buru, waktunya 10 menit. Kalau sudah selesai, waktunya masih ada, periksa lagi dari awal. Kalau memang sudah betul-betul yakin, klik kirim.
Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai jangan lupa klik kirim ya. Sudah. Nanti tunggu yang belum. Periksa lagi. Periksa lagi jawabannya. Kelasnya dok, jangan lupa. Kelasnya klik 7A. Sudah. Oh, sudah selesai. Oke, ya, diperiksa lagi. Benar. Sudah nok, tasnya. Sudah dikirim? Sudah. Oke, terima kasih. Sudah semua? Ada yang belum? Kirim, klik kirim. Sudah, ya sudah. Berarti nanti nilainya langsung muncul di laptop Ibu. Ya. Ya, sok periksa lagi, masih ada waktu, tenang. Badan sudah? Oke, pintar. Periksa lagi, jangan buru-buru, masih ada waktu. Kalau sudah selesai, sudah yakin, klik kirim. Ya, sudah kirim. Oke. Itu nanti hasilnya muncul. Sudah bisa kan, Cu? Ya, periksa lagi. Terus kalau sudah selesai, jangan lupa diklik kirimnya. Ya. Periksa lagi, jangan lupa. Jawabannya. Tiga menit lagi ya. Ada yang belum selesai? Sudah, oke. Ada yang belum? Kelompok 1 sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 3, ada yang belum? Yuk, masih ada waktu. Pak, sudah ada semua? Sudah, dan kawan-kawan sudah semua klik kirim? Sudah. Sudah klik kirim semua? Sudah, Nok, klik kirim? Sudah. Oke, Harin. Nanti karena laptopnya masih dipakai, Ibu kirim hasilnya di grup kelas. Ya, oke. Sebelum itu, Harin. Tadi kita sudah mempelajari masalah teks prosedur, mulai dari pengertiannya, dari mulai ciri-cirinya juga, kebahasaannya juga, strukturnya juga, kegunaan teks prosedur dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat bermanfaat karena secara tidak langsung kita sudah melakukan prosedur dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Contoh, jangan jauh-jauh. Cara menyalakan laptop, ada prosedurnya tidak? Ada. Mematikan laptop ada tidak? Ada. Itu namanya melakukan sesuatu. Tidak dibutuhkan alat dan bahan. Alatnya hanya kita langkah-langkah untuk menyalakan dan mematikan. Seperti kita cara menggunakan setrika listrik. Itu yang benar juga ada langkahnya. Kalau kita membuat sesuatu diperlukan alat dan bahan. Jadi kesimpulannya teks prosedur itu sangat berguna, sangat bermanfaat untuk aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita melakukannya langkah-langkahnya dengan benar,
hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu ya, Rin. Dari pelajaran yang sudah dilalui, kira-kira hal yang dianggap mudah dari pelajaran tes prosedur ada di bagian mana? Oh iya, langkah-langkah. Halo, sebaliknya, pelajaran yang dianggapnya susah dari tes prosedur di bagian mana? Oh, dari kebahasaannya. Terus, kalau kalian belajarnya sudah mentok, apa yang akan kalian lakukan? Bertanya, belajar lebih giat lagi supaya benar-benar paham, mengerti, dan kalau mengerjakan latihan akan bisa mengerjakannya. Nah, kalau mendapat kesulitan, kepada siapa kalian akan meminta bantuan? Kepada guru, kepada teman-teman, kepada orang tua. Bisa juga meminta bantuan kepada yang di internet, boleh Google, boleh YouTube dan sebagainya. Terus kalian sudah melakukan usaha nih dengan cara saya belajarnya ada yang masih kurang, diperbarui dengan bertanya, dengan belajar lebih giat lagi. Seandainya kalian suruh memberi bintang pada diri sendiri atas usahanya, bintang 1 sampai dengan 5, kalian akan memberi bintang berapa? 4. Sudah bagus ya. Oke, terima kasih, Rin. Pada pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas menyajikan teks prosedurnya melalui berbagai media. Bisa melalui poster, bisa selebaran. Bisa melalui Google juga bisa, YouTube bisa. Nanti penyebar di Canva belajar bisa. Nanti ada penyajian teks prosedurnya melalui media, itu namanya ya. Nah, oke, terima kasih sudah belajar dengan giat, sudah belajar dengan semangat. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, kita sama-sama berdoa dulu. Yuk, berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat.